sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new pick a card reading. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Kita kembali di reading bulanan kita untuk bulan Februari. Kali ini kita sudah masuk ke 2022 ya. Semoga aku nggak salah sebut lagi. So, ini adalah reading fun, juga mungkin dapat pesan-pesan healing buat kamu. Jangan terlalu dimasukin ke hati, ambil aja yang mengena buat kamu, sisanya dibuang ke laut ya guys ya. So, di sini ada 3 pilihan buat kamu. Di sini ada pile number 1, 2, dan 3. Oke, sebelum aku buka si kartunya, kamu coba teliti dulu, siapa tahu sudah ada yang memanggil. Percayakan sama intuisi kamu, terutama untuk kamu yang baru pertama kali gabung. Oke guys, sekarang untuk mempermudah kamu memilihnya, aku akan buka indikatornya ya, untuk kamu bisa pilih lebih kuat lagi. Alright, kita open kartunya ya. Tada, itu dia. Sobat dari jauh, sudah ada yang memanggil atau belum? Oke, kita mulai dari pilihan 1, aku deketin ya. Ada Black Tourmaline dengan kata-katanya cleansing atau pembersihan. Lalu feather atau bulu burung ya. Oke. Pile number 2 ada Divine Feminine. Moon, bulan, Black Tourmaline. Angkanya 10. Tadi 6 ya, sorry lupa sebut. Oke. Yang terakhir di sini ada Inner Wisdom, Mother Gaia, Goldite ininya, kristalnya, angkanya 17. Kalau kamu butuh waktu, coba pause dulu videonya biar lebih enak milihnya ya. Untuk teman-teman yang baru, di komentar yang aku pin paling atas atau di box deskripsi ada namanya timestamps. Pilihan kamu 1, 2, 3, kamu tinggal pencet angka biru sebelah kanannya untuk maju ke waktu pilihan kamu ya. Kita ketemu guys di timestamps kamu, tapi jangan lupa ada reading zodiak bulanannya juga ya. Kita ketemu di sana. Lihat aja timestampsnya. See you there. Halo, pile nomor 1 yang pilih indikatornya kartu cleansing ya, atau feather, Black Tourmaline dan angka 6. Oke, kita taruh dulu ini pesan spiritualnya soalnya. Kita cek dulu dari tarot untuk lihat bulanannya. Prediksi ke depan ini aku akan lihat kesehatan, keuangan, cinta, dan lain sebagainya. Oke, coba kita cek dulu. Untuk lihat prediksi umumnya dulu, apapun yang ketangkep boleh ya aku sebutin. Oke, udah di Chariot. Oh, ada di Star in Reverse. Ada di Lovers. The Six of Pentacles. Overall really good for pile number 1. Bulan Februari, bulan penuh cinta. Ada The Lovers ya. Jadi jelas di sini akan ada fokus di pekerjaan, impian kamu, dan juga kehidupan cinta kamu. So di sini yang saya lihat yang studi juga sepertinya lancar. Meskipun aku merasa ada beberapa hal yang tertunda dulu ya. Entah ini di bagian mananya nih. Tapi ini kalau misalnya teman-teman yang masih sekolah pada sibuk pacaran, coba sekarang fokus dulu sama studinya, nanti kehambat ya. Lalu untuk yang kerja, yang mau beli mobil, beberapa orang saya ngerasa dapat ya, terkabul. Tapi ada beberapa yang kepending dulu. Mungkin prosesnya atau apa gitu ya, masih tertunda. Lalu ini juga ada kaitannya dengan spiritual connections. Bulan depan dari kesehatan saya ngerasa bagus, tapi mungkin untuk beberapa orang yang lagi ngasah kegiatan untuk meraih body goal-nya atau tubuh impiannya, masih harus lebih bersabar ya. Lalu ada Six of Pentacles, dari segi perekonomian cukup,
cukup baik. Bahkan beberapa sudah bisa lebih dan bisa memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Alright, that's really good actually. Untuk reading ini hanya tadi aku pun gak tahu kenapa ngambilnya kebalik gitu. Harusnya kayak tadi. Kalau enggak ini tegak juga. Semuanya oke sih. Untuk file 1. Let me see what I can see about this again. Ya, pelan-pelan tapi pasti menuju sesuatu yang kamu mau. Beberapa orang bisa berwisata ya, atau dapat kerjaan di luar kota, bahkan luar negeri. Oke. Sekarang kita coba cek dari health-nya, lebih fokus pada health, spiritual, dan lain-lainnya. Oke. Luar 3. Di sini ada cakra balance, keseimbangan cakra. Raihlah lagi keseimbangan antara bumi dan jiwa. Tuh, diminta menjadi bahagia ya. Di sini ada batu-batuannya, kristalnya, clear quartz, rose quartz, dan hematite. Oke. Lalu di sini ada heart chakra, love. Udah ada love. Ini 6 juga ya yang cleansing. Oke, that's strong. Dapat pink tuh di bulan penuh kasih. Love. Cinta adalah kata kerja. Jadi jadikanlah itu perbuatan yang paling kamu hargai. Heart chakra. Lalu terakhir di sini ada solar plexus chakra. Kepercayaan diri. Tidak ada yang akan percaya padamu kalau kamu tidak percaya pada dirimu. Jadilah cheerleader untuk dirimu sendiri. Ya, beberapa akan memperbaiki rasa percaya dirinya. Beberapa akan maju dan sudah percaya diri. Di sini ada tindakan-tindakan mungkin yang agak kehambat dari segi cinta, atau justru terluka karena cinta di masa lalu. Tapi di bulan Februari kamu akan dapat kesempatan untuk memperbaikinya. Aku ketawa karena itu memang bulan penuh cinta ya, dan kamu dapat cakranya, fokusnya di situ. Beberapa sih ada di kerjaan sih, tapi coba ya lihat ya, kalau kerjaan kamu terhambat, mungkin aja ini ada hubungannya sama ketidakpercayaan diri yang disebabkan mungkin sama penolakan-penolakan dari masa lalu. Ya, ini tentang cinta juga bisa terkait, jadinya agak ngehambat karir kamu ya. Just itu aja, just throw it out there, siapa tahu itu berguna buat kamu. Alrighty, sekarang kita coba masuk ke finansialnya ya. Dan studi, siapa tahu dapat petunjuk itu. Seriously udah dong. Oke, dapat 3 lagi. Pertama ada clean energy food. Saat kamu mengisi tubuhmu dengan diet organik yang sehat, kamu meningkatkan energi levelmu dan kemampuanmu untuk berfokus. Ini akan secara otomatis membimbingmu pada efisiensi, ide-ide yang lebih baik, dan higher vibration, yang akan menarik banyak kesempatan emas dan juga hubungan-hubungan yang menguntungkan. Oke. Power of prayer, kekuatan doa. Berikan situasi ini pada Tuhan untuk mengangkat dan menyembuhkan, dan terbukalah pada keajaiban. Surga punya sumber daya, cinta, dan jawaban tak terbatas yang menanti doamu. Pastikan untuk bertindak berdasarkan panduan semesta yang Tuhan berikan dalam respon kepada doa-doamu. Oke. The last one, the abundance mindset. Kalau kamu berpikir anugerahmu itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan, maka itu akan selalu satu hari di depan kamu. Jadi lihatlah, rasakan, pikirkan, dan bicaralah tentang anugerah sebagai sesuatu yang sudah kamu miliki sekarang.
dan itu yang akan kamu rasakan. Oke. Nyambung sih ya, ini tadi saya juga ngerasa beberapa hal masih ada jauh atau masih butuh proses untuk diwujudkan. Tapi di sini kamu tidak berarti menyerah begitu saja, berpasrah boleh ya, berserah boleh, tapi bukan menyerah. Untuk beberapa orang diminta visualisasi akan sesuatu itu yang kamu dambakan meski jauh atau sudah dekat. Bayangkan dia sudah kamu rasakan di hari ini, sudah kamu miliki, sudah kamu terima di hari ini. Ya sesekali aja lah, kayak sehari itu 15 menit 5 menit lah untuk bayangin, aku udah memiliki ini, lalu lepasin. Ya, doa-doamu, law of attractionmu bisa saja terwujud. Tapi ini juga ada hubungannya dengan makan makanan yang baik ya. Karena kalau kamu makannya sembarangan ya sama aja. Setelah law of attraction kita bertindak di energi ya, setelah tarik menarik dari energi untuk mengabulkan permintaan. Kalau kamu sakit, kalau kamu tidak enak badannya, kalau kamu males-malesan ya sama aja bohong. Permohonannya jadi tidak bisa terrealisasi atau kamu tidak bisa bertindak ke situ. Jadi pastikan kamu juga makan yang baik, berikan asupan pikiran kamu yang baik-baik juga. Ya. Di sini juga berpikir soal sesuatu yang jauh itu bisa semakin mendekat perlahan saat kamu lebih percaya diri untuk menerimanya dan membuka hatimu untuk menerimanya. Di sini juga saya merasakan keseimbangan antara kamu berusaha dan kamu berdoa. Keseimbangan dua dunia ini akan menjadikan orang manifestor. Ya, seorang manifestor yang hebat, dia bertindak secara doa, energi, lewat meditasi-meditasi, lewat juga tindakan-tindakan sehari-hari. Dia tidak mengandalkan semuanya pada Tuhan, dia bergerak perlahan menuju impiannya. Dia tidak terobsesi, dia tidak ingin untuk mengejar atau memaksakan sesuatu. Dia punya rasa percaya pada Tuhan. Percaya bahwa keinginannya akan jadi nyata pada waktu yang terbaik dan dia tidak akan pernah kendalikan waktunya. Jadi kepercayaan diri kamu di sini adalah untuk percaya pada semesta akan membawanya padamu jika itu baik untukmu. Dan kalaupun tidak, maka yang terbaik yang akan diberikan ke kamu gitu loh. Jadi gak usah khawatir. Pasti akan ada something even better or even the best for you. Nah kalau misalnya ini soal studi, gak bisa buat nilai ujian bagus hanya dengan berdoa ya. Kamu juga harus berusaha dan jaga kesehatan kamu. Kalau misalnya ada uas-uas atau tes-tes kayak gitu, jangan terlalu terdistract dulu sama sosmed. At least kalau kamu punya, at least baca lah ya, baca sekali 2 kali, ada kepercayaan diri yang akan kamu rasakan di hati. Sehingga di ujian tuh gak nervous dan lupa semua atau gak tahu cara jawab. Saat kamu sudah bisa memahami, at least itu udah masuk kepala lah. Kalaupun kata-katanya gak bisa sama, at least kamu bisa ngejawab pertanyaannya ya. So itu buat kamu. Nah kita masuk ke percintaan. Couple dulu, kita cek dulu untuk energi pasangan. Release your ex. Waktunya sudah datang untuk membersihkan energimu. Cleansing. A strong message here. Calling in your soulmate. Doamu, afirmasimu, dan visualisasimu membantumu untuk bersatu. Di atas prayer ada prayer juga, ada calling, affirmation, and visualization. Kayaknya kayak orang mabok gitu ngomongnya. The last one. Forgiving and learning. Memaafkan dan belajar. Begitu kamu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, kamu akan merasakan lebih banyak cinta di harimu yang sekarang.
Ini ada hubungannya dengan memaafkan ya. Memaafkan pasangan atas kesalahannya, memaafkan diri sendiri atas kesalahan kamu, memaafkan kejadian masa lalu, dan tidak membawa-bawa itu ke hari ini. I know itu nggak mudah untuk dilakukan ya guys ya, tapi kamu bisa berusaha dengan be presence di hari-hari ini. Be presence itu seperti kamu benar-benar fokus saat melakukan sesuatu. Soalnya saat kamu ngambang tuh ya, kebanyakan ngelakuin sesuatu tuh kayak otomatis itu akan bawa kamu ke masa lalu, mudah ketarik ke sana. Jadi pastikan kamu meditasi, kamu doa, dan be presence. Hadirlah di hari ini. Bisa dimulai dari hal kecil, saat bangun tidur, dari misalnya nulis, dari misalnya nyuci piring, apapun. Kamu coba be presence dan nikmati. Ada beberapa hal yang bisa buat pikiran kamu shutdown ya, atau enggak tenang sesaat. Itu aja udah enak kok kak, untuk merefresh semuanya loh, gitu. Dan di sini juga ada beberapa orang mungkin lagi LDR, diminta untuk sering kontak ya, atau kamu akan sering kontak dia, saling menghubungi ya, karena kalian jauh. Jadi di sini memang ada sesuatu tentang memaafkan kejadian lalu, juga kayaknya mulai menyusun fondasi baru deh. Kalaupun dulu sempat pisah lalu kembali lagi, maka ini adalah waktu terbaik untuk menyusun fondasi dengan membuka komunikasi yang baik bersama pasanganmu. Tuh. And now we'll see untuk single ya. Heart to heart conversations. Jujurlah diskusikan perasaanmu dengan satu sama lain. Engagement. Kehidupan cintamu meningkat ke komitmen yang lebih tinggi. Ada chemistry, ada koneksi kuat, koneksi magnetik atau daya tarik magnetik di sini. Oh, single. Hai. Pengen godain gue. So. Jadi bisa ada beberapa hal. Tadi langsung semerbak di kepala saya terlihat. Romansa mulai berjalan lagi ke dalam hidup kamu. Ada yang kirim bunga untuk beberapa orang dari secret admirer atau pemuja rahasia. Beberapa ada orang masa lalu atau gebetan kamu menyatakan cinta. Beberapa kamu yang menyatakan cinta, dan terasa kayak orang yang akhirnya bisa jujur antara satu sama lain. Saya merasakan banyak yang jadian pas satu. Pokoknya balik lagi ke video ini kalau beneran terjadi, amin ya guys. So ini kayak ngebersihin juga ya, karena energi utamanya adalah cleansing. Saya ngerasa ini juga kayak setelah ngebersihin mungkin banyak sekali tahap healing yang sudah kamu lakukan, banyak kemajuan, banyak perubahan di diri kamu, akhirnya kamu seperti bulu ini ya, feather, meringan. Semuanya lebih sederhana, lebih mudah, meskipun masalah tetap ada, tapi kamu menghadapinya lebih santai. Dan itu juga yang buat beberapa orang single ini akhirnya siap untuk berkomitmen, karena sudah tidak takut lagi dan sudah merasa ada orang yang membuatnya tertarik. Itu juga yang membuat jadinya beberapa juga akan menyatakan cinta, karena udah gak takut lagi, fear-nya sudah disembuhkan, sudah siap maju ke chapter selanjutnya dalam percintaannya ya. So itu ya. Jadi gak tahu kenapa ada sih yang masih beberapa yang single ya, keceng-kecengan, tapi at least kayaknya lebih semarak ya. Telepon agak high demand lagi. Ada chat-chat dari seseorang atau lagi ngegosip pada kecengan baru.
Anyhow, kalian jadian atau tidak, selamat Valentine ya. Karena di sini terasa Valentine banget tuh percintaannya, especially for the single one. Okay, now we are getting into the last one. Energi utamanya cleansing ya. Interesting. Freaking kidding me. Soul love. Soul love. Soul love. Biar 3 kali. Jadi 3 action ya. Action, dan ini kalau dijumlah 6 juga. 6 tadi. Lovers. Ada something sih tentang pasangan. Ada sesuatu juga tentang menjadi orang tua yang penuh kasih. Ada juga rasa cinta terhadap diri sendiri, rasa bangga terhadap diri sendiri, akhirnya bisa mencintai diri sendiri. Dan ini yang membuat jalan kamu, hari kamu juga jadi terasa lebih ringan, lebih indah, lebih harmonis. Oh guys, I love this pile so much. So, banyak sekali cinta yang memang akan kamu rasakan di Februari 2022. Amin ya, karena 2022 juga numerologi year 6. Harmoni, balance, belajar dari masa lalu. Moga-moga gak banyak orang masa lalu yang tidak kamu inginkan datangnya. Dan terasa seperti orang baru ya, yang sudah banyak berkembang karena masa lalu kamu. Dan kamu pun menerima semuanya, hingga kamu pun bisa maju gitu loh ke chapter selanjutnya yang lebih indah. Dan ketakutan kamu bahwa semuanya akan sama saja ternyata tidak benar. Ternyata masih ada kesempatan baru yang menanti kamu. Dan kadang tidak kamu sangka bisa seringan dan seindah itu ya. So, number 1. Kata-katanya taruh di bawah. Amin ya, kita cleansing saja. Pembersihan. Semoga tahun 2022 menjadi tahun pembersihan hati, pembersihan masa lalu, yang buat kamu bisa melangkah ke masa depan lebih bersih, lebih percaya diri. Love-nya warna pink deh. Love-nya warna pink, kata-katanya cleansing ya. Semoga hatimu bersih, bahagia, dan penuh harapan lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. If you feel like it, share ke teman-teman kamu juga. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo file 2 yang pilih Divine Feminine, Moon, dan Black Moonstone. Numerologi 10. Kita taruh dulu di sini. Ini energi utama ya. Oke, kita lihat dulu untuk sang tarotnya, energi generalnya. Ya kidding me, dari tadi gitu dong. Lagi sering kayak gitu. King of Swords. Oke. Five of Wands. Ace of Swords. Dan Queen of Swords in reverse. Okay guys. What is happening here? Terasa seperti baru nyadar ada King sama Queen ya. Agak lemot, sorry. Yang pasangan nih hati-hati miskomunikasi ya, sama pasangan ya, hati-hati. Tapi ada jalan keluar kok, jangan khawatir. Jadi di sini saya ngerasa juga untuk beberapa orang ini adalah untuk bisa lebih dewasa dalam mengatasi konflik, dalam mengatasi juga perbedaan pendapat. Di sini juga banyak orang-orang yang sedang berusaha untuk memperbaiki bodinya, berusaha untuk maju lagi, percaya lagi, dan melatih intuisi. Kadang kamu ngerasa naik
dan intuisi kamu tepat banget, kadang kamu ngerasa tidak ya. Jadi kadang kala kamu meragukan, kadang kala yakin banget. Ini akan diuji sih dalam keseharian untuk bisa lebih tenang. Karena do not forget ya, divine feminine itu kekuatannya intuition, di energi, kekuatan feminine soul. So di sini gak heran sih, pile 2 adalah orang-orang yang akan dilatih di sana, atau tidak akan merasakan bahwa intuisi kamu akan banyak terpakai di Februari 2022 ya. Di sini juga yang olahraga, bakal getol banget, hati-hati sakit ya, itu aja, jangan terlalu berlebihan. Sesuatu yang kekurangan atau berlebihan tidak akan pernah baik untuk kita. Ini juga keseimbangan di mental. Yang overthinking atau apa akan mulai mengetahui alasan kenapa kamu banyak sekali berpikir, overthinking, dan mungkin sulit tidur karena itu. Saya ngerasa kamu akan menemukan jawabannya, mulai berdamai dengan itu. Dan juga di sini ada orang-orang yang kerasa seperti lagi belajar, tapi ada masa jenuhnya ya, ada masa ribetin gitu, pengen istirahat ya. Keseimbangan itu sih, terutama untuk yang banyak tugasnya di akhir-akhir ini, yang lagi ngerjain proyek akhir, tugas akhir, skripsi, tesis. Kalian lagi berusaha banget menyeimbangkan pikiran agar tidak terlalu dan terbawa stres. Itu yang membuat juga kadang kalian kesel ya sama keadaan, aduh kapan ini berakhir Tuhan gitu. But in the end, kalian akan jalanin aja ya. Untuk beberapa orang kalian gak bisa diganggu, yang kayak aduh aku harus belajar, tenang, bisa gak mama diem? Bisa gak mama jangan berisik, atau matiin TV, konsen gitu. Jadi ada melatih pikiran, melatih intuisi, melatih komunikasi di bulan Februari. Alright. Begitu kamu komunikasi langsung close terus cakra Mbak. Oke. Kita lihat cakra yang aktifnya ya di bulan itu. Lagi suka guys pakai kartu ini untuk video, I don't know, mungkin banyak yang butuh ya. Another thing, seperti part 1, out of chaos comes creation. Ada chaos, ada creation. Alright. Batunya, kristalnya ada amazonite, carnelian, peach moonstone, red jasper. Alrighty. Komunikasi nih masih kuat ya pesannya. Throat chakra, truth, kebenaran. Bicaralah dari hatimu karena ini adalah yang satu-satunya yang layak kamu dengarkan. Bicaralah dari hatimu karena ini adalah satu-satunya yang layak kamu dengarkan. Got it. Pink lagi, the only illusion is separation. Ilusi sesungguhnya adalah perpisahan. Blue lace agate, amethyst, new jade. Ini ada yang takut pisah gitu ya, atau ada yang takut nggak bisa jadian dengan orang yang dicintai. Ada yang takut berbicara dan menyatakan kebenarannya. Terlalu banyak pertimbangan sampai akhirnya nggak jadi melakukannya. Banyak ragu, membutuhkan sebuah kondisi yang sangat sempurna, which is impossible. Nggak ada itu, baru kamu mau maju. Jadinya apa? Nggak maju-maju, itu yang buat kamu susah tidur. Tuh, saya kasih tahu beberapa orang itu alasannya. Ada yang mau mengungkapkan sesuatu, entah menyatakan cinta, banyaknya cinta di sini ya. Ada yang mengungkapkan sebuah fakta, sebuah kebenaran, sebuah berita, dan karena ditunda lama, jadinya kepikiran terus,
bisa berimbas ke beberapa hal ya dalam kehidupan, kerjaan, pertemanan. Jadi sewot, jadi marah, jadi tidak nyaman gitu, susah tidur, susah makan, patah hati banget sih. Susah tidur, susah makan, masih gitu patah hati sekarang. Zaman sekarang masih sama zaman gue. Oke, kita lihat ya. Itu kita masih ada komunikasi. Ini sesuatu yang harus diungkapkan, diekspresikan, dirasakan atau dipertimbangkan lewat intuisi. Itu. Ini ada ketakutan juga keluar ya, karena ada chaos itu kekacauan di pikiran, karena 3 kartu swords masuk ke dalam kekacauan yang masuk ke dalam pikiran atau sudah bernaung lama di situ. Di bulan Februari akan ada jawaban kenapa itu terjadi padamu. Ya, apa alasan utamanya kamu merasakan chaos di pikiran kamu. Oke. Kita lihat lagi. Seriously, I'm not done. Sabar. Clearing debts atau membayar hutang. Perawatan dirimu melibatkan menyisihkan atau menghapus beban berat dari finansial dan emosional dalam hidupmu. Kamu akan merasa lebih ringan dan lebih bebas dengan menghadapi topik ini dan membuat rencana yang baik atau jelas di hari ini. Juga hindari juga beban di masa depan, untuk menghindari beban di masa depan dan kewajiban di hari ini yang memberatkanmu. Jadi beberapa memang tentang hutang, tentang bisnis, tentang studi, mau mengekspresikan ke dalam mungkin skripsi, sulit. Mungkin juga mengekspresikan ke dalam tulisan buku, makalah, ke proyek gitu, tender, dininya itu bingung. But I think bisa dimulai dengan membersihkan pikiran kamu secara emosional, dihadapi satu-satu dulu. Jadi kamu punya fokus yang baik untuk bisa menyelesaikan apapun itu. Satu-satu dulu. Bersihin rumah dulu misalnya pelan-pelan, karena kalau saya pribadi rumah saya bersih, pikiran saya juga akan mulai lebih tertata ya. Maklum banyak mikir, jadi ruangan harus rapi. Ruangan harus rapi. Kayak saat saya membersihkan itu juga saya secara tidak langsung kayak mulai menata pikiran. Lalu ada deservingness. Kamu adalah anak Tuhan yang dicintai seperti orang lain, dan kamu layak menerima dukungan yang akan membantumu untuk berfokus pada tujuan hidupmu. Bahkan jika kamu belum bisa mengenali kualitasmu yang patut disayangi, percayalah Tuhan dan para malaikat bisa melihat betapa luar biasanya kamu. Oke. Last. Employment change, perubahan karyawan atau kantor nih. Jalur spiritualmu mengarahkanmu pada arah yang lebih tinggi dengan perubahan positif yang akan mendukung impianmu, prioritasmu, gairahmu, dan tujuan hidupmu. Percayalah bahwa perubahan ini akan membantumu untuk melepaskan apa yang lama dan menyambut yang baru. Kamu sedang didukung di segala arah. Perubahan di kantor, perubahan di rumah, perubahan situasi, di sekolah. Kamu sedang beradaptasi dengan itu sih. Di sini juga ada beberapa orang yang tidak mau bertindak karena kamu tidak merasa hal itu pantas atau kamu adalah orang yang tepat untuk itu atau untuk seseorang. So clearly di sini saya merasa kamu harus melihat perjalanan penolakan di masa lalu deh. Perjalanan dimana kamu ngerasa gak dipilih, gak dihargai, gak dicintai, dinomor sekian kan, dibully, lain sebagainya. Dan kamu lihat
rentetan itu masih ada karmic cycle-nya di hari ini. Kayak kamu masih harus ngerasa gak dipilih, gak disayang, gak ngerasa berharga dan lain sebagainya. Sembuhin itu dulu, hadapi itu dulu, baru kamu bisa merasa layak untuk hal indah ya. Bukan cuma orang lain, tapi juga kamu. Rasa ini paling gak enak sih untuk dijalani ya. Cuman di sini ada kepercayaan diri yang pelan-pelan bisa muncul saat kamu menghadapi topik-topik yang dulu buat kamu sakit. Saat dulu kamu mungkin ngerasa tidak layak, tidak pantas, tidak berharga, kamu harus hadapi itu. Dan apapun yang terjadi di belakang sana, kalau kamu masih ada di sini untuk bisa menonton video ini, maka pesannya ke saya adalah kamu layak dan kamu berharga. Kamu sudah menghadapi banyak hal, kamu sudah melalui itu semua dan kamu berhasil. Setidaknya berhasil masih berada di hari ini ya. Masih bisa menonton video ini, mendengarkan pesan. Maka malaikat, leluhurmu, spirit guides mau melihat kamu layak. Kamu cuman harus bisa melihat dirimu dari kacamata mereka, dari mata mereka yang penuh kasih, dan melihatmu berharga. Di situ, throat chakranya benar-benar ketutup ya. Kamu harus ekspresikan ya kekesalan kamu, penyesalan kamu, kemarahan dan perlakuan orang di masa lalu, apapun itu, ekspresikan kepada orang yang kamu percaya. Kamu harus keluarin nih, banyak yang ketahan di hati kamu. Tadi saya ngomong agak terbata-bata karena ini memang butuh waktu untuk memproses dan tahu bahwa asal usul dari rasa tidak berharga ini kemungkinan besar adalah dari sini gitu. Dan ini sangat ngaruh guys, bisa ngaruh ke karir. Kenapa? Karena ada beberapa hal di mana nanti kayak sales drop dikit ya, atau penjualan, revenue, target drop dikit, ada kesalahan sedikit di kantor, itu kamu bisa sangat takut. Bisa takut kehilangan kerjaan, takut dimusuhin bos, takut dijauhin, segala itu biasanya berakar dari rasa layak dan rasa berharga. Dengan ketakutan berlebih, itu ada sumber. Dan ini adalah bulan yang terbaik supaya kamu tahu sumbernya dari mana aja dan damaikan di situ ya. Kamu pokoknya pesan dari mereka ya, buat kamu pokoknya kamu sudah berhasil melalui banyak hal, jadi mulailah percaya diri dan mulailah merasa layak akan cinta, kebaikan di karir, kebaikan di rumah tangga lainnya. Kamu layak buat itu, dan kamu layak untuk berjuang, juga diperjuangkan, karena spirit timmu selalu berjuang buat kamu. Itu pesannya. Jangan sedih katanya, please jangan nyerah. Kamu harus melihat kekuatanmu dari kacamata kami. Itulah alasan kami menyayangimu. Sekarang mulailah belajar menyayangi dirimu sendiri. Baru kamu bisa merasa cukup dan tidak merasa kurang berharga. Gitu. Deep banget ya. Hope you are getting well ya. Oke, kita lihat lagi untuk cinta couple ya. Ada tetap optimis terhadap kehidupan cintamu. Express your love ya. Playfulness. Untuk couple, tetaplah optimis tentang kehidupan cintamu. Ekspresikan cintamu. Jangan merasa dia tidak cinta. Bisa jadi karena itu ya. Kamu merasa kurang berharga karena mungkin dia kurang mengekspresikan. Maka kenapa tidak kamu yang mengekspresikan? Dan beberapa juga di sini diminta untuk menyembuhkan rasa harus divalidasi pasangan untuk bisa merasa kamu layak, kamu berharga, kamu penting.
Kamu harus mulai bisa melihat itu dalam diri kamu. Harus bisa mulai menghargai dan mencintai diri kamu sebelum orang lain yang melakukannya. Oke, kita lihat untuk single fighter. Single but happy. Bukan fighter ya, happy. Oh. True love. Cinta sejati. Apakah harus aku katakan lagi? Ini adalah romansa sekali seumur hidup. Oke, jatuhnya 4 ya. Keep an open mind. Berpikiranlah terbuka karena soulmate-mu mungkin berbeda dari tipe dan ekspektasimu yang biasa. Give your relationship a chance. Bekerjalah pada partnershipmu. Berikan kesempatan. Plus Stress karena happy gue. This could be the one. Congrats ya guys. Setelah melalui rasa tidak berharga itu, semoga kamu menemukan ini. Oke, this could be the one. Ini bisa jadi orangnya. Supaya kamu bisa ngerasa percaya diri, rasa layak lagi. Kamu coba benerin itu ya tadi ya, rasa berharga. Karena kamu gak akan pernah berani mimpi besar, apalagi mimpi menikah. Kalau menikah dengan sehat ya, menikah dengan gak sehat untuk pelarian bisa sih, tapi menikah dengan sehat, kamu gak akan punya pikiran itu jika kamu belum menyembuhkan rasa secure kamu tentang diri kamu, rasa berharga kamu dari diri kamu. Ya, orang luar, orang lain itu cuma tambahan, kamu yang paling penting untuk melihat betapa berharganya kamu. Lihat ini, true love, keep an open mind, bukalah pikiran. Ini bisa jadi jodohmu. Dengan energi santai, dengan energi penuh kasih terhadap diri sendiri, orang akan mudah mencintai kamu. Karena tahu, oh gini loh caranya mencintai dia. Dia standarnya begini, dia seperti ini. Dan kamu pun akan memikirkan sesuatu itu lebih luas, tidak langsung pesimis ketika cinta datang, ketika orang potensial datang. Kamu gak gitu. Karena apa? Kamu sudah tahu, kamu juga penting, kamu berharga, kamu anak Tuhan yang disayangi, maka akan ada cinta dan aku layak untuk cinta yang baik, tapi tidak yang kurang dari standarku gitu. Di situ kamu akan lebih mudah narik cinta, mudah ketemu dia, terutama jika dia orang yang sudah secure ya. Dia harus kamu temui atau bisa lebih cepat kamu temui saat kamu juga sudah merasa aman dengan dirimu, menjadi dirimu apapun keadaannya ya. Alright, the last one for this group, kita lihat spiritual message lagi from Keeper, the secret language of light. Pile 2 cayo ya, sama growth-nya, sama insecurity feeling-nya. Tidak mau banyak. Alright, the 1 sudah terjatuh, agak-agak brutal di reading Februari ini. Oke, let your light shine. 4, 5, 9, 10. Divine Feminine. Mencintai dirimu, menerima dirimu, menggunakan intuisimu, mengekspresikan dirimu, dan membiarkan dirimu bersinar dengan menyatakan kebenaran, kejujuran, mengekspresikan kegelisahanmu, mengakuinya pada dirimu sendiri, mencintai lagi dirimu. Pelajaran kamu untuk banyak orang di pile ini akan lengkap ya di bulan Februari, untuk mencintai dirimu sendiri, kembali bangga padanya dengan kekurangan kelebihannya. Kamu akan bisa mencintai dia lagi. Very deep ya, Divine Feminine. Pelajaran tinggi tentang menerima, receive, menerima kebaikan semesta.
dengan menerima diri kamu sepenuhnya ya. So, file number 2 itu adalah reading yang bisa aku lihat untuk Februari 2022 nya kamu. Oke, file ini kasih kata-katanya divine feminine atau feminine aja boleh. Ya, dengan love-nya warna biru deh, biar bisa mengungkapkannya atau bisa terangkat dari alam bawah sadar kamu apa sih penyebab kamu insecure dan tidak merasa layak selama ini. Ya, perjalanan ini akan penting. Saya mau ngomong sama kamu, ini akan penting. Ini akan jadi bulan yang penting buat kamu, Februari. Karena dengan itu kamu bisa sadar apa saja yang selama ini mensabotase kehidupan kamu ya. Ya, good luck with that. God bless you, spirit team kamu dan semesta ada di sisi kamu. Oke guys, thank you so much for watching. Share ke teman-teman kamu, like, comment, subscribe if you feel like it. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Hai. File nomor 3 dengan Inner Wisdom 17, Mother Gaia dan Good Tide. Good Tide. Good Tide, I don't know. Kita taruh dulu di sini. Ini energi utamanya ya di Februari. Oke. Kita lihat untuk reading umumnya dengan tarot prediksi Februari kamu. Oke. Ada Six of Cups. Ada the Sun in the reverse. Ada Knight of Pentacles in reverse. Ada Eight of Wands in reverse. Oke. Jadi saya ngerasa coba tonton file nomor 2 juga ya nanti. Ini ada sesuatu yang terasa terhambat, terutama untuk orang-orang yang lagi mencari makna apa artinya bahagia dan mau maju lagi dalam hidupnya. Kamu lagi bingung mempertimbangkan karena banyak sekali urusan masa lalu yang mengganggu. Beberapa orang masih hidup dalam masa lalu. Tapi di depan sana akan ada pencerahan. Karena sunnya masih kebalik itu bukan berarti tidak ada. Ini ada tapi akan muncul gitu loh, baru akan muncul. Ada pencerahan tentang mungkin hikmah ya yang bisa kamu petik dari kejadian-kejadian lalu. Mungkin juga bisa terasa seperti closure, menutup babak lalu. Ini untuk beberapa orang yang sudah merasakan bahwa ini urusan masa lalu ya, cinta atau apapun ini ngehambat karir nih. Kamu akan mulai menemukan closure-nya. Kamu akan mulai tahu kenapa beberapa hal dalam hidup kamu harus terjadi seperti itu. Kamu mulai memahami maknanya dan menerima kondisinya. Gitu. Ini juga untuk beberapa orang, jangan terlalu banyak stres ya sama kerjaan dan juga studi. Jangan terlalu. Jangan sampai kamu kehilangan kebahagiaan kamu pada waktu kamu mengerjakan sesuatu. Jadi seimbangkan antara istirahat, kerjakan, belajar, istirahat, kerjakan, belajar. Karena bisa saja kamu jadi stuck nanti inspirasinya, jawabannya saat kamu kurang istirahat ya. Jadi mandek gitu. Kayak kalau kata kami penulis itu writer's block. Mungkin di kamu money block atau answers block ya untuk para student. Oke, kita lihat. Kita cek untuk chakra yang akan aktif di situ bulan depan adalah ada heart chakra, connection,
Ayah semesta dan ibu bumi bercinta di hatimu. Oke. Third eye chakra, dreams, mimpi. Mimpi adalah di mana pikiranmu diterjemahkan oleh semesta atau menerjemahkan semesta. Mimpi-mimpi adalah di mana pikiranmu menerjemahkan semesta. Another one. Root chakra, keamanan. Dalam badai kehidupan, fondasi kuat akan menyelamatkanmu. Root ya, ternyata ini root. Saya pikir sakral. Iya, rasa insecure kamu diangkat. Tolong nonton file 2 ya, karena saya banyak bicara tentang insecure di situ. Saya tidak akan terlalu ulangi di sini. Intinya di sini di file 3 kamu akan mulai menyadari, sadar benar apa yang buat selama ini kamu tidak merasa aman. Kamu tidak merasa dunia aman, cinta aman. Overthinking biasanya imbasnya ya. Ini karena ada masalah tentang kejadian di masa lalu yang nge-trigger kamu ngerasa kurang berharga, kurang layak. Pokoknya imbasnya itu jadi tidak percaya diri ya hari ini. Tuh, dan kamu akan mulai menemukan apa aja urusan Six of Cups in the past, masa lalu yang ternyata masih kamu bawa-bawa dan kamu percaya tentang dirimu sendiri. Terutama dogma-dogma orang, kata-kata kejam dan lain sebagainya yang buat kamu gak ngerasa berharga. Ya, kamu akan proses itu di bulan depan sehingga kamu mulai bisa untuk percaya diri dan maju ke depan. Di sini juga kepercayaan diri itu kurang ya, sehingga buat kamu gak berani mimpi. Beberapa akan dibawa ke mimpi apa saja petunjuk-petunjuk kejadian di masa lalu yang buat kamu jadi tidak punya kepercayaan diri yang baik. Oke, penuhnya di file 2 ya. Alright, kita lihat lagi untuk ini keuangan. Release jealousy ya. Orang insecure kan akan selalu iri ya. Bisa jadi kamu juga ngerasa banyak yang iri karena rasa ketidakamanan kamu sendiri. Melepaskan rasa cemburu. Kecemburuan adalah afirmasi bahwa kamu tidak punya sesuatu, dan semesta akan memberikanmu seperti apa yang kamu afirmasikan. Biarkan kesuksesan orang lain menginspirasi daripada membuatmu frustrasi. Kalau mereka bisa punya itu, kamu juga bisa. Oke. Jadi ya, ada rasa insecure atau rasa safe yang hilang karena kejadian masa lalu. Ini bisa kecemburuan sosial, dendam finansial, koneksi, cinta, orang tua, apapun yang buat kamu ngerasa tidak percaya diri, tidak berharga, tidak diterima, ditolak, tidak dipilih, dan lain sebagainya. Oh my god. Kuat banget sih. Seven Force of Poverty. Sebuah sumpah kuat tentang kemiskinan. Dear anakku, tidak ada gunanya untuk menderita atau berkorban. Berpeganglah pada niatmu untuk menarik semua sumpah kemiskinan atau penolakan, denial, penolakan diri yang kamu mungkin pernah buat secara sadar atau tidak sadar di segala masa kehidupan. Begitu kamu melakukannya, semua efek dari sumpah-sumpah ini akan dinetralisir untuk semua yang terlibat di segala arah waktu.
Ya ini dia nih. Jadi bisa jadi ini bawaan past life juga ya. Rasa insecure kamu segala ini ada bawaan, bisa terbuka juga dari mimpi-mimpi, karena past life itu termanifestasi atau dari memori masa lalu ya, kayak masa kecil itu mulai keangkat dan mulai muncul di mimpi. Kamu perhatikan nanti ya, journaling juga tentang mimpi-mimpi kamu, jadi kamu bisa sadar apa aja yang masih nge-trigger kamu ya. Oke. The last one untuk finance. Masih dong bahasannya itu, saya bahas finance, berarti kamu jangan lupa file 2 ya, saya akan ulang-ulang. Oke, langsung. Oh my god, fix ini ngebahas tentang mental health ini. Face your financial fears. Hadapilah ketakutan finansialmu. Saat kamu jujur dengan dirimu tentang ketakutan akan kesuksesan atau kegagalan, mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu. Bebaskan dirimu dari ketakutan dengan mengeluarkan mereka ke cahaya kesadaran, dan kamu akan menyadari bahwa kamu tidak punya sesuatu untuk ditakutkan, dan bahwa semua orang sukses telah berjuang dengan atau melepaskan semua keraguan dirinya. Oke. Face your financial fears ya, bisa jadi ada yang keangkat luka finansial, insecurity atau apa karena dendam masa lalu atau kejadian di masa lalu ya, buat kamu jadi kurang percaya diri dan ngerasa kalau ada guncangan kecil aja ya di ekonomi, di pelajaran, di sekolah, kamu ngerasa kayak goyahnya 2 kali lipat dari orang. Nah itu biasanya karena ada pegang trauma dipendam di alam bawah sadar, right? So, inner wisdom. Bisa jadi ini adalah infinity ya. Kalau 8 ditambah itu 1 tambah 7 sama dengan 8, itu kayak udah dibawa dari masa lalu sayang, udah dibawa dari kapan ini kejadiannya, dan di kehidupan ini kamu akan menyelesaikannya, akan memutus itu dan mulai merasa safe atau aman. Oke. Jadi ini ada deep healing juga, karena kamu akan mencapai kebijaksanaan dari dalam, karena kamu akan mulai bisa memaafkan segalanya atau berdamai dengan segalanya, bahkan tidak perlu menghadapi orangnya, hanya menyadari kamu punya kejadian ini yang buat saya insecure, tapi saya hari ini beda. Saya yang dulu sudah tidak ada, saya sekarang saya yang baru. Saya sekarang berada dalam keselamatan, dalam keamanan, dan saya percaya diri saya bisa maju lebih baik, bisa sukses, bisa berkembang, bisa dicintai, mencintai, dan lain sebagainya. Oke. Anything else? Oke, udah. Jadi sekarang kita lihat ke cinta ya. Love life untuk couple. Tadi di sana deservingness, pile 2, di sini ada you deserve love. Oke, next month 2 aja pilenya. You deserve love. Kamu layak buat cinta. Kamu itu sangat mudah dicintai. Untuk pasangannya, trust, rasa percaya. Situasi ini memanggilmu untuk punya keyakinan. Alasan, biarkan temanmu membantumu. Oke. Ternyata keluar juga dicinta ya urusan ini. Kamu ngerasa kurang, kamu ngerasa tidak layak. Nah itu lagi-lagi karena pengalaman dulu yang buat kamu ngerasa ditolak, gak dipilih, gak dicintai, gak dianggap, gak dirasa. Itu banyak. Dan biasanya numpuk jadi sebuah rasa tidak berharga dan tidak layak. Nah itu jadi sabotase juga untuk cinta, uang, hidup, pertemanan, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi sabotase. Di bulan Februari, pile 3, pile 2 itu akan mulai menemukan rasa percaya diri lagi. Percaya pada dirinya akan membuatnya percaya pada orang lain.
Dan jika kamu tidak mampu, tapi kamu sudah uring-uringan, maka ada beberapa teman yang bisa membantu kamu. Ini juga bisa bantuan profesional atau keluarga kamu ya. Jadi ini rasa percaya kamu hilang terhadap pasangan bisa jadi karena kamunya tidak percaya sama diri sendiri, tidak percaya bisa menjaga dia, tidak percaya jadi pasangan yang baik, tidak percaya begini. Jadi ini banyak urusan masa lalu yang kamu tarik lagi buat kamu lihat ternyata ini loh yang selama ini ngeganggu aku. Memang gak enak awalnya, tapi begitu kamu menyadari, simple, rilisnya gitu guys. Oke? Berulang gitu. Oke, kita lihat untuk single ya, single love life. Attraction, menarik, tertarikan. Kamu menarik cinta romantis dengan menikmati momen ini sepenuhnya. Oke. This could be the one. Ini bisa jadi orangnya. Kamu sudah bertemu dengan partner romantis yang kamu cari. Oke. Flirt, merayu. Luaskanlah energimu yang ringan kepada orang lain. Yang single, ada harapan guys di bulan depan untuk menarik orang yang pas buat kamu, atau untuk jadi kacangan baru dan pacar baru. Ada kesempatan di bulan depan, karena saya ngerasa banyak dari kamu yang sudah belajar untuk mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri lagi, menyediakan waktu, memberi ruang pada dirimu, karena kamu sadar kamu harus punya rasa cinta dan percaya pada dirimu dulu sebelum punya pada orang lain ya. Di sini juga untuk beberapa orang entah siapa nanti ada ketemu potensial. Saya ngerasa ini orang baru, ada ketemu di bulan depan orang potensial yang bisa aja jadi PDKT-an baru ya. Dan aku merasa berbalas ini. Untuk beberapa, enjoy single, bahagia dan tetap berharap positif terhadap kehidupan cintanya. Gak muluk-muluk, cuman mau menikmati momen ini, baik single atau kamu punya gebetan potensial. Good. Wisdomnya udah dapat untuk kehidupan cinta ya. Mungkin di sisi lain kamu sedang diperbaiki. Tapi saya merasa bisa aja ini petunjuk kalau sudah berhasil mengetahui apa rasa-rasa yang buat kamu gak berharga. Ini kamu jadi ringan menjalani semuanya. Oke. The last one, kita lihat guidance dari The Secret Language of Life. Kita cek light beings 8 lagi 8 dan 8 3 tambah 5 8. Oke. Jadi meringankan. Ini by the way ini angkasa dua-duanya ya. Oh my god. Kebijaksanaan. Kamu akan dapat banyak kebijaksanaan spiritual jiwa di semesta. Kamu akan mulai memahami mengapa semesta tidak langsung memberikan kamu apa yang kamu mau. Kenapa semesta tidak menyatukanmu dengan seseorang, tidak memberikan langsung harta berlimpah, karena ada keinginan dari jiwamu sendiri untuk belajar mencari tahu alasannya, untuk bisa melihat apa sih kenapa sih harus begini. Orang-orang ini yang sangat eager to learn, sangat suka belajar, jiwa-jiwa yang suka menjelajahi, berpetualang. Makanya kesulitan apapun akan kamu hadapi, kamu atasi, kamu taklukkan dan menangkan.
Karena apa? Kamu sudah bawa banyak bekal kebijaksanaan di dalam jiwa kamu yang akan keluar saat kamu tenang, saat kamu mungkin bermimpi ya di malam hari, atau bermimpi saat berhayal, saat bersama seseorang, saat bermain dengan teman, saat melakukan doa dan lain sebagainya. Kamu cuma harus lebih percaya sama diri kamu, dan mungkin file 2 bisa bantu kamu untuk lebih percaya diri lagi ya. Oke. So, itu file nomor 3 yang bisa aku baca buat kamu di bulan Februari 2022. Share ke teman-teman kamu, like, comment, subscribe if you feel like it ya. Untuk file ini kasih love-nya warna hijau, kata-katanya inner wisdom. Oke? Inner wisdom. Alright guys, so that's all for today's. Sekarang kita masuk ke segmen zodiaknya. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo. Segmen zodiak pertama adalah Aries. Sudah keluar energi Februari ya. Aries, harmoni akan membuat lagu kehidupan menjadi lebih manis. Throat chakra, vulnerability, kerapuhan. Menunjukkan kerapuhan adalah pertanda kekuatan. Oke. Another one. Shine, bersinarlah, solar plexus chakra. Kamu dibuat dari bubuk bintang, jadi bersinarlah, berkilaulah. Oke. Yang saya temukan di sini di di Februari 2002. Desember jauh banget ya. Di Februari 2022 kamu akan mulai menyeimbangkan diri kamu. Kamu mungkin lagi suka buat denger lagu, denger hal-hal yang positif yang bisa buat hati kamu tenang gitu. Terus juga ini ada keinginan untuk bertindak akan sesuatu, bisa di cinta, bisa di karir. Ini juga bisa jadi menyatakan cinta atau dinyatakan cinta oleh seseorang. Karena dengan menyatakan cinta juga kan ada kerapuhan tertentu yang harus kita berikan pada orang lain kan. Nah, di sini bisa jadi kamu atau orangnya. Atau ini tentang cita-cita, tentang persekolahan, perkuliahan yang buat kamu ingin bertindak dan mengungkapkan. Berlatih komunikasi juga bisa jadi untuk para Aries. Karena nyanyi juga bisa, kan ada song ya. Bisa untuk bernyanyi, lagi latihan dan kamu lagi pengen banget ngeluarin bakat terbaik kamu, atau pengen banget dilihat, pengen tampil, pengen bisa ngeluarin segala potensi kamu, entah itu untuk publik atau tidak. So, ada beberapa hal yang harus dilakukan sama kamu. Berlatih sampai bagus, berani tampil, beli mungkin penampilan, beli peralatan atau penampilan kamu diperbaiki dan lain sebagainya. Dan untuk yang mau menyatakan cinta kamu harus jujur ya, dan mungkin harus latihan dulu di kaca sebelumnya. I'm just saying. So, untuk yang pasangan, sepertinya Valentine-nya akan sangat manis tahun ini. So guys, itu untuk Aries. Sekarang kita masuk ke Taurus ya. Thank you Aries. Halo Taurus, apa kabar? Kita lihat ya energi kamu di Februari. Ada love, cinta. Cinta adalah kata kerja. Jadi pastikan itu adalah perbuatanmu yang paling berharga. Oke. Semua hal bekerja baik jika bersinggungan dengan segalanya, jika bertemu dengan segalanya.
last one. Crown Chakra, oneness. Kamu adalah bagian dari semesta dan akan selalu menjadi bagiannya. Oke. Jadi untuk Taurus, kamu lagi berusaha mewujudkan sesuatu karena kamu mencintai bidang itu atau orang itu. Untuk yang pasangan, aku ngerasa kalian lagi berusaha untuk tetap kembali pada harmoni setelah mungkin ada debat demi debat, ketidaksetujuan, perbedaan pendapat gitu ya. Udah kayak tim debat aja nih, Taurus nih sama pasangannya. Tapi aku ngerasa gitu. Kamu tahu bahwa kalian satu gitu loh, kalian satu tujuan, satu rumah, satu visi, tapi perbedaan tidak bisa dihindari. Makanya kalian akan berusaha untuk bertindak, setidaknya meminta maaf tanpa merasa gengsi, karena kamu tahu itu adalah hal yang penting untuk pasanganmu, atau yang bisa menyelamatkan dan atau bisa mengharmonisasikan lagi hubungan ini. Apapun ini ya, saya ngerasa kamu punya impian, dan impian itu kamu tahu punya banyak resiko, tapi di balik resiko itu kamu tahu harganya juga tinggi, harganya mahal dan bisa memuaskan kamu. Seperti ini menantikan melakukan sesuatu yang sangat kamu inginkan. Kamu berusaha untuk gimana caranya ya biar resikonya lebih kecil lagi gitu. Sometimes tidak bisa, resiko akan tetap ada. Seaman-amannya jalan yang kamu pilih, orang yang kamu pilih, akan selalu ada kekurangan. Gitu. Dan oneness ini juga belajar berserah ya pada semesta, belajar untuk bisa memahami takdir, memahami kerja semesta yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi usaha kamu bisa kamu lakukan untuk sesuatu yang bisa kamu kendalikan, bukan yang tidak. So, jadi untuk misalnya pelajaran kamu tidak bisa ngendalin berapa gurunya kasih nilai kamu, tapi kamu bisa kendalikan gimana kamu belajar saat malam gitu, sebelumnya, sehari sebelum ujian dan lain sebagainya. Jadi di sini ada berbuat sesuatu karena kamu mencintai hal tersebut, bukan sekedar terpaksa, tapi juga kamu gimana caranya untuk bisa ikhlas ngelakuinnya gitu. Kayak misalnya nih, saya punya cita-cita tinggi, tapi itu hanya bisa dicapai menjadi dokter kalau saya sekolah kedokteran, dan kamu tahu sekolah kedokteran melelahkan ya, apalagi di luar negeri guys. Di Amerika aja itu bisa 12 tahun loh sekolah dokter baru bisa jadi dokter. Nah itu yang buat jadinya resiko tetap ada, tapi karena itu hati kamu tekunin ya. So itu untuk Taurus, good luck. Karena apapun itu saya tahu itu penting sampai kamu mulai menghitung resikonya. But nothing is perfect, alright Taurus? I know you. So thank you Taurus. Halo Gemini, Februari 2022. Calmness, ketenangan untuk menenangkan monkey mindmu, pikiran monkeymu. Jangan berikan makanan pada binatang itu. Monkey mind, pikiran ribut. Lalu ada throat chakra, expression. Ekspresikan dirimu yang sejati. Dunia membutuhkanmu. Oke, last one. The sacral chakra, passion, gairah. Ubahlah rasa takutmu menjadi gairah akan perubahan. Sacral. Gemini paling rentan untuk punya monkey mind atau pikiran noises, keributan, overthinking ya. Itu adalah Gemini, terutama kalau kamu adalah Gemini-nya di Merkuri kamu.
cerdas sih iya, berpikir cepat iya, tapi karena itulah kelemahannya juga sama, banyakan mikir. Di sini kembali lagi ya pada meditasi, doa, alam yang buat kamu bisa lebih tenang. Jangan beri asupan ketakutan, karena kamu punya kecenderungan nanti untuk menumbuhkannya menjadi 1000 gitu. Dan untuk mengurangi monkey mind itu memang salah satu caranya adalah mengekspresikan kepada orang yang kamu maksud, atau kepada guru, kepada siapapun, supaya gak ribut. Passion, turn your fear of change. Bisa jadi beberapa Gemini akan takut akan perubahan, tapi kamu bisa berubah pola pikir kamu menjadi, aku ingin tahu apa yang terjadi dari perubahan ini. Tuh, dengan kepercayaan diri, kamu bisa yakin situasi apapun, kamu bakal baik-baik aja, kamu bakal bahagia, kamu bakal tenang dan menikmatinya. Gitu. Nah, di sini ekspresi cinta juga bisa kamu lakukannya di bulan depan untuk bisa mengeluarkan segalanya, dan tidak lagi semua itu menggerogoti kamu di malam hari saat kamu mau tidur gitu. Gemini akan belajar berekspresi, akan melakukan sesuatu yang kamu cintai, akan belajar tenang. So, I think that's all for Gemini. Kita masuk ke Cancer. Cancer, kita lihat bulan Februari 2022 ya Cancer. Adhara Chakra, safety, keamanan. Dalam badai kehidupan, fondasi kuat akan menyelamatkan atau membuatmu tetap aman. Crown Chakra, meditation. Untuk melihat lebih jelas, pejamkanlah matamu. Forgiveness, Heart Chakra. Kamu akan menemukan kebebasan saat memaafkan. Rasa aman kamu, insecure kamu mungkin bisa datang dari masa lalu. Lihat pile 2 ya guys ya. Pile 2 dan 3 deh. Jadi kamu ngerasa selalu dalam badai karena ada yang belum didamaikan. Dan bisa aja meditasi kamu ngangkat luka-luka ini dan kamu menghindarinya. Tapi itu penting karena meditasi juga kan detox ya. Dengan detox kita pasti ada yang dibuang. Dan dibuang itu biasanya kepikiran, keangkat kepikiran yang buat jadinya kamu tahu jelas apa itu. Coba dihadapi. Karena ternyata core-nya ya. Inti dari permasalahannya bisa jadi karena kamu belum memaafkan seseorang. Belum memaafkan masa lalu yang buat jadinya kamu tidak pernah merasa aman. Kamu merasa semua harus kamu capai dulu baru ngerasa aman. Padahal bisa jadi semuanya hanya karena ada orang pernah komen kamu gak punya apa-apa, kamu begini, kamu begitu, dan kamu coba tambah semua itu hingga kamu merasa aman. Tapi kamu belum pernah menghadapi diri kamu sendiri, menganggap diri kamu bisa dipercaya gitu. Ya ini banyak yang deep nih Cancer di bulan Februari karena akan dikeluarin yang namanya mungkin ketar-ketir kamu, rasa kamu yang tidak bisa rileks, rasa kamu yang mungkin terlalu overthinking apapun ya, takut apapun, itu adalah karena ada sesuatu dari masa lalu yang belum dimaafkan. Oke? So itu buat Cancer, sering-sering meditasi lagi ya untuk nenangin semuanya dan melihat dengan jelas saat kamu tidur nanti apa sih yang bisa aku maafkan atau yang ganggu tapi gak pernah aku tahu. Oke, itu buat Cancer. Kita masuk sekarang ke Leo ya.
Halo Leo, how are you? Februari. Ada heart chakra, chakra hati. Memaafkan. Kamu akan menemukan kebebasan dalam memaafkan. Foundation, root chakra. Fondasi adalah di mana istanamu dibangun, istana jiwamu dibangun. Lagi-lagi safety. Root chakra, dalam badai kehidupan ada fondasi kuat yang akan menyelamatkanmu atau membuatmu aman. Rasanya seperti Cancer ini. Kamu coba lihat Cancer ya. Membangun fondasi percaya diri, membangun fondasi rasa aman, merasa jadi bisa melangkah maju karena kamu sudah memaafkan masa lalu seseorang atau kejadian yang lama. Masa lalu maksudnya. Memaafkan diri kamu sendiri maksudnya. Jadi kamu akan membangun fondasi baru di mana kamu bisa merasa lebih aman, lebih secure, tidak mudah panik, tidak mudah tersinggung dan lain sebagainya. Karena kamu sudah memaafkan hal besar dari masa lalu ya. Ada kebebasan yang bisa kamu raih Leo. Ada fondasi, bisa dari finansial, cinta dan lain sebagainya. Tapi kamu juga akan ada pelajaran memaafkan di bulan depan, di bulan Februari maksudnya. Karena ini akan menjamin kebebasan kamu atau membuat kamu merasa lepas bebannya dari dulu. Dan safety ya. Akhirnya kamu bisa ngerasa percaya diri, aman, maju, ngerasa kaki kamu berpijak dengan kuat. Something like that. Kayak sebuah pengukuhan, pemantapan, penguatan. Akan sesuatu yang kamu maafkan. Setelah kamu maafkan mereka atau situasi itu kamu maafkan, kamu jadi diri baru yang punya fondasi jauh lebih baik lagi. Alright? So itu buat Leo. Sekarang kita masuk ke Virgo ya. Thank you Leo. Halo Virgo, how are you? Februari 2022. Solar plexus chakra. Manifestasi adalah buah dari kepercayaan diri dan keyakinan. Crown chakra, calmness, ketenangan. Untuk menenangkan monkey mindmu atau pikiran ribut kamu, jangan kasih makan binatangnya. Oke, kasihan ya onyeknya. Oke, terus third eye chakra, trust, rasa percaya. Mempercayai intuisimu itu akan menjadi kontakmu dengan pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Belajar percaya diri, belajar law of attraction, tapi tidak terobsesi. Belajar untuk tenang, belajar untuk nenangin pikiran ribut kamu yang ganggu mungkin di malam hari atau ganggu keseharian kamu. Kamu juga mulai belajar percaya sama intuisi sendiri, sama diri sendiri. Kamu mulai belajar percaya lagi dan memaafkan semesta. Kamu mulai bisa kayak ini loh, orang yang membuka mata baru, pandangan baru terhadap kehidupan. Kamu belajar itu. Bisa jadi kamu akan rajin meditasi ya, rajin bermimpi, menghayal yang indah-indah, rajin mengurus diri kamu. Karena kamu berusaha nge-build lagi atau ngebangun kepercayaan diri yang buat kamu bisa jadi percaya juga ada higher power ya, ada kekuatan yang lebih tinggi, ada pengetahuan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Di situ juga kamu mulai percaya bahwa kamu juga mampu untuk mewujudkan banyak impian kamu, beberapa impian kamu atau semuanya.
Banyak action, bisa jadi olahraga, banyak meditasi, banyak doa juga. So itu buat Virgo. Good luck for your February. Kita masuk ke Libra ya. Hola Libra. Februari 2022. Security Libra, root chakra. Untuk merasa lebih aman, perdalamlah koneksimu dengan alam. Heart chakra, kasih sayang. Pecahkan konflik-konflikmu dengan rasa kasih sayang. Passion, sacral chakra. Ubahlah ketakutanmu akan perubahan menjadi semangat atau gairah akan perubahan. Libra, hidupmu ada perubahan. Ada perubahan yang buat kamu kadang ngerasa tidak aman, tapi enggak juga sih, karena kemungkinan besar di bulan depan kamu justru tidak sabar akan perubahan ini terjadi. Dan ini juga bisa jadi kalau ada konflik, kalau kamu menyelesaikan konflik yang dulu-dulu sebelum bulan Februari sekalipun, kamu bisa menyelesaikannya dengan kasih sayang ya. Kamu bisa membuat resolusi sendiri atau memecahkan sendiri dengan memaafkan. Bisa juga langsung dengan orangnya. Di sini cakra-cakra kamu ini membuat kamu antara kadang percaya sama perubahan atau menerima perubahan, kadang tidak. But in the end, saya ngerasa kamu akan terima semuanya. Dan mulai ngebangun lagi rasa aman untuk dirimu. Ini bisa jadi tentang bisa ada perubahan jadwal lagi, dosen pembimbing gak datang lagi, kerjaan tidak jelas lagi gitu misalnya, dan lain sebagainya ya. But in the end, aku ngerasa kamu bisa mengatasi ini, kamu bisa beradaptasi dengan perubahan dan menikmati banget. Oke, so itu buat Libra. Sekarang kita masuk ke Scorpio. Scorpio, di sini ada sacral chakra, creation. Bara dari kehancuran akan menyalakan kelahiran baru. Intuisi, throat chakra. Intuisi adalah sebuah tarikan kecil yang akan menarikmu menuju kayak dorongan kecil dari diri, pokoknya kayak tarikan untuk menarik kamu ke arah cahaya. Itu intuisi. And then divinity, crown chakra. Kenali semesta di kaca, di cermin, yaitu kamu. Oke. Creation. Oke. Mungkin kamu ngerasa hidup kamu hancur ya. Aduh, siapa tuh yang ngomong gitu? Kamu ngerasa banyak hal berantakan. Ini untuk kamu ya, ini spesifik kayaknya. Kamu ngerasa banyak hal berantakan, tapi kamu tahu atau kamu sedang menunggu
sebuah pencerahan, sebuah solusi. Selamat ya untuk Scorpio. Kalau hidup kamu agak naik turun beberapa bulan terakhir, di Februari ada cahaya, ada sebuah jalan keluar jika kamu mengikuti intuisi kamu, kata hati kamu ya. Dan kamu jangan lupa bahwa kamu juga ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu semua berharga, tidak ada yang gagal. Oke? Jadi kamu harus percaya diri untuk maju lagi ke tahap selanjutnya. Oke? Itu dikit ya. Ada beberapa orang yang ngerasa gitu. Dan untuk untuk yang lain, saya merasakan kamu lagi senang-senangnya ngebangun sesuatu dari yang dulu pernah dibuat, kamu bangun ulang gitu ya. Terus kamu juga lagi suka ngurus diri, suka suka merawat diri kamu. Kamu menyadari bahwa kamu adalah orang yang berharga dan orang yang bisa melakukan, juga pantas meraih impiannya. Tuh, kamu mulai belajar untuk percaya intuisi kamu agar kamu bisa makin dekat dengan impian kamu. Ya, kamu sadar sebuah siklus sudah berhasil. Kamu sadar sebuah siklus sudah berakhir dan sebuah siklus baru akan dimulai. Jadi di sini ada Scorpio yang lagi berjuang untuk mengangkat dirinya lagi, ada yang sedang menikmati harinya. Alright, itu buat Scorpio. Kita masuk ke Sagittarius ya. Kedorong si bola. Alright, halo Sagittarius, Februari 2022 ya. Meditasi, Crown Chakra. Untuk melihat lebih jelas, pejamkanlah matamu. Crown Chakra lagi dong. Calmness, ketenangan. Untuk menenangkan pikiran ributmu, jangan kasih makan pikiran ribut itu. Last one, shine, solar plexus chakra, shine, bersinarlah. Kamu dibuat dari debu bintang, jadi pastikan kamu berkilau. It's so what I feel here. Kamu Sagittarius banyak banget bakal berusaha untuk masuk lagi ke dalam sisi spiritual kamu, sisi jiwa kamu. Kamu juga dapat keuntungan-keuntungan dari meditasi, tidur yang baik. Jadi ada kesegaran untuk bersinar atau mengeluarkan potensi kamu dalam kehidupan. Ini kayaknya lagi banyak pikiran, jadinya kamu disarankan untuk kembali meditasi, kembali istirahat yang baik, cukup jamnya, jangan terlalu banyak main HP segala. Kalau kamu sedang ribut pikirannya, jangan kasih makan pikiran itu. Jika tidak mau itu bertumbuh subur. Ya, jadi di sini Sagittarius akan belajar untuk menenangkan pikiran, akan belajar untuk bisa tenang dalam segala situasi, hingga kemudian dia tahu kekuatannya dan bisa bersinar untuk mengeluarkan potensinya. Oke, singkat sih buat Sagittarius itu yang aku baca ya. Thank you. Kita masuk ke Capri. Halo Capricorn. Kita lihat Februari 2022 ya. Ada Heart Chakra, Compassion. Pecahkanlah konflik-konflik dengan rasa kasih sayang. Root Chakra, fondasi adalah dimana bangunan jiwamu dibangun, istana jiwamu dibangun. Okay. Now let's see again. Strength, root chakra lagi. Kekuatan datang pada koneksimu dengan dirimu.
Kamu belajar mengenal dirimu lagi, Capricorn. Kamu belajar untuk menyelesaikan masalah dengan rasa kasih sayang. Kamu belajar untuk membangun lagi fondasi hidup kamu dari awal, dari nol atau dari hal yang sudah kamu rubah. Kamu berusaha untuk lebih kuat dan lebih mencintai diri kamu. Tendensi kamu kemungkinan besar itu tidak pernah mencintai diri kamu ya. Berkorban terus segala-segala karena kamu kurang belajar untuk sayang diri kamu. Di sini ada compassionnya, rasa cinta terhadap diri sendiri akan keluar, rasa kasih pada orang lain juga akan otomatis keluar sih. Nah, jadi kamu lagi nge-build sesuatu yang baru, buat sebuah istana jiwa yang jauh lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya, yang akan buat dasar kamu, karena ini root chakra 2 ya, sama heart, kesembuhan hati dan juga identitas kamu akan terjadi di Februari ini, yang buat kamu juga akan ngerasa lebih secure, aman, ya, kamu akan merasa lebih aman dalam keseharian kamu, karena kamu belajar untuk ngisi di dalam dulu sebelum kamu kerja keras, sebelum bergaul dan lain sebagainya ya. Jadi kamu berusaha banget ngebangun lagi rasa percaya diri kamu, rasa cinta terhadap diri sendiri dengan tidak terlalu fokus keluar banget. Kamu fokus ke dalam, karena kamu tahu saat kamu sudah mengasihi diri kamu, kamu akan otomatis punya rasa kasih juga pada orang lain. Itu Capricorn. Good luck ya, my fellow Capricorn. Kita masuk ke Aquarius. Halo Aquarius, how are you? Kita lihat ya energi cakra kamu 2022 Februari. Sakral chakra, fertility, kesuburan. Biarkan hidupmu berkembang biarkan hidupmu berkembang dari bibit penciptaan. Throat chakra, mendengarkan. Kalau kamu mau didengarkan, belajarlah mendengarkan. Root chakra, security, untuk merasa lebih aman, perdalam koneksimu dengan alam. Kesuburan dari karya, dari sekolah, dari kayak nilai-nilai yang baik, atau berusaha untuk belajar baik, subur di tugas-tugas ya, kamu lagi rajin. Terus juga banyak rasa kurang percaya diri ya, buat kamu jadi banyak ngomong gitu, buat kamu jadi nggak pernah bisa mendengarkan orang. Karena kamu butuh orang untuk memvalidasi. Tapi kalau kamu tidak punya masalah ini, maka kamu mungkin bisa jadi pendengar yang baik atau bisa mulai belajar mengungkapkan. Beberapa orang di sini diminta untuk lebih banyak mendengarkan dan lebih masuk ke dalam diri sendiri. Karena bisa jadi kamu terlalu banyak ingin didengarkan karena kamu sebenarnya punya luka-luka yang belum kamu hadapi sendiri, sehingga setiap kali ngobrol sama orang kamu ngeluarin sesuatu yang gak perlu gitu lah. Ada beberapa hal itu kamu harus mulai masuk ke dalam diri kamu, ngerasa aman, baru kamu bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, juga mampu mendengarkan orang lain, tidak hanya ingin didengarkan ya. Tapi di sini saya ngerasa ada juga bisa rezeki baik yang buat kamu ngerasa lebih aman dan didengarkan Tuhan. Akhirnya rezekinya keluar gitu. Alright, itu buat Aquarius. Kita masuk ke terakhir adalah Pisces. How are you Pisces? Kita mulai. Energi kamu Februari 2022 Pisces. Ada creativity, throat chakra. Gunakan kreativitas untuk merubah rasa sakitmu ke dalam positivitas.
Keluar sering ya. Root chakra, dalam badai kehidupan, fondasi yang kuat akan membuatmu selamat. Love, heart chakra, cinta adalah kata kerja, jadi jadikan itu sebuah tindakanmu yang berharga. Yang saya rasakan di sini adalah kamu mau menyatakan cinta dengan cara kreatif bisa, atau dinyatakan dengan cara kreatif bisa. Kamu belajar untuk merasa aman dengan menjadi kreatif dalam perubahan hidup kamu. Kamu juga berusaha untuk mengungkapkan isi hati kamu dengan cara kreatif pada siapapun, keluarga, guru, dan lain sebagainya. Kamu berusaha banget untuk keluarin itu. Ini bisa jadi kamu sedang banyak kerjaan di kantor, di sekolah, banyak tugas lain sebagainya yang mengharuskan kamu mengeluarkan kreativitas tinggi ya, dan safety juga. Fondasi bisnis, fondasi kerjaan, fondasi pertemanan, fondasi cinta. Beberapa orang ngebangun itu deh di bulan Februari, membangun sebuah rasa aman, terutama terhadap diri sendiri dan pasangan. Membangun juga kreativitas untuk bisa yang sakit-sakit itu supaya tidak jadi lumut di dalam batin, kamu keluarin jadi sebuah karya. Misalnya belajar menulis puisi atau nyanyi sedih atau apapun. Tuh, aku ngerasa kamu lagi belajar untuk menstabilkan dirimu lagi, mungkin dari sesuatu yang buruk atau yang berat yang sedang kamu jalani sebelumnya. Dan aku merasakan kamu akan berhasil melakukannya asal kamu percaya pada kreativitas kamu ya. So guys, itu sih aku baca. Thank you Basis, thank you so much untuk semuanya yang nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe guys if you feel like it. Happy Love Month for all of my tribes and family. I'll see you again soon on the next video guys. Sending you so much love and light. Bye.